Pavel Nedved bukanlah pemain sembarangan. Bersama Lazio dan Juventus, pria asal Republik Ceko itu mengecap kesuksesan besar sebagai pesepak bola. Puncaknya, pada 2004 pemain berjuluk Furia Ceca yang artinya amarah Ceko itu merengkuh trofi Ballon d'Or. Namun ada satu titik dalam karir Nedved di mana dia harus rela diperlakukan bak seorang pemain amatiran. Pada sebuah derby della Capitale antara Lazio dan Roma pada Desember 2000, Nedved berhadapan dengan salah satu pesepak bola terhebat sepanjang masa. Dan nama pesepak bola itu ialah Marcos Evangelista de Moraes. Tetapi publik sepak bola mengenalnya dengan nama Cafu. Kala itu, kehebatan Cafu benar-benar terlihat. Usai menerima umpan Zago dengan dadanya, Cafu pun melakukan 3 kali sombrero melewati kepala Nedved. Meski demikian, kehebatan Cafu tidak terwakilkan secara utuh di situ. Sebagai bek kanan, Cafu lebih dari sekedar orang yang bisa mempermalukan Nedved. Pada masa jayanya, dia adalah penakluk dunia. Pemain belakang Brasil ini mengoleksi 3 medali dari 3 final Piala Dunia berturut-turut, yaitu pada edisi 1994, 98, dan 2002. 2 kali ia merengkuh trofi emas, yaitu pada tahun 94 dan 2002, dan sekali sebagai runner-up pada tahun 1998. Namun sebelum menjadi seorang juara, Cafu kecil mengasah kemampuan sepak bolanya di jalanan Jardin Irena. Sedari kecil, Cafu sudah beroperasi di sisi kanan. Inilah mengapa julukan Cafu melekat padanya. Nama itu berasal dari sosok Cafu Ringa, pemain sayap kanan Brasil yang cukup populer pada dekade 1970-an. Cafu dilahirkan pada 1970, 2 pekan sebelum Carlos Alberto mencetak salah satu gol terbaik dalam sejarah untuk membawa Brasil menang 4-1 atas Italia di final Piala Dunia 1970. Sama seperti Cafu, Alberto juga berposisi sebagai bek kanan. Dan sama seperti Cafu pula, Alberto pun merupakan bek sayap yang lebih dikenal dengan kemampuan menyerangnya. Alberto sendiri menjadi inspirasi bagi Cafu dalam karir sepak bolanya. Namun Cafu memupuk mimpi untuk menjadi pemain kelas dunianya setelah melihat sepak bola indah dari Tele Santana yang ditampilkan Brasil pada Piala Dunia 1982. Ketika berusia 18 tahun, Cafu akhirnya direkrut untuk masuk dalam Akademi Sao Paulo. Disinilah untuk pertama kalinya ia beralih posisi dari gelandang kanan menjadi bek kanan. Namun pada awalnya Cafu sempat tidak nyaman mengemban peran tersebut. Aku sempat tidak nyaman bermain sebagai fullback, terutama karena aku harus belajar cara baru mengirim umpan silang. Akan tetapi, ketika Paulo Roberto Falcao memanggilku ke skuad Brasil pada 1990, aku menyadari bahwa Santana benar. Cafu berutang banyak atas keberhasilannya kepada Tele Santana yang legendaris. Santana sendiri mulai melatih Sao Paulo pada 1990. 5 tahun lamanya Cafu dibimbing oleh pria kelahiran 1931 tersebut. Santana menjadikan Cafu sebagai Leandro Baru, yang merupakan bek kanan andalan Santana di Piala Dunia tahun 82. Sepak bola ofensif ala Santana membuat para fullback diberi keleluasaan untuk membantu serangan. Bertahan seakan-akan jadi tugas nomor 2 para pemain tersebut. Namun, apa yang diajarkan Santana itu memang berbuah hasil. Selama bermain untuk Sao Paulo, Cafu berhasil meraih gelar Serie A Brasil, Copa Sudamericana, Copa Libertadores, sampai Piala Interkontinental. Panggilan ke timnas Brasil untuk Piala Dunia 1994 juga diterima Cafu. Pada Piala Dunia 1994 itu, Cafu sebetulnya hanya menjadi cadangan Jorginho. Akan tetapi, di laga final melawan Italia setelah memasuki menit ke-20 Jorginho cedera. Hal itu memberi kesempatan kepada Cafu untuk memamerkan kemampuannya. Berhasil menjaga gawang timnya tetap bersih dan kemudian mengalahkan Azzurri
melalui adu penalti untuk memenangkan Piala Dunia keempat mereka, memberi Cafu pengalaman terbaik dalam hidupnya hingga saat ini. Penampilan mengesankan di final Piala Dunia 1994, ditambah dengan rentetan trofinya bersama Sao Paulo, membawa Cafu ke La Liga Spanyol pada musim 1994-95. Kala itu Cafu direkrut oleh Real Zaragoza. Sayangnya, dia cuma bertahan selama semusim di sana. Cafu gagal menggeser posisi legenda klub Alberto Belsue dan mengalami cedera parah yang membuat kesempatan bermainnya terbatas. Dihadapkan dengan situasi sulit, Cafu memilih mudik ke Brasil. Tujuan utama Cafu sebenarnya adalah Palmeiras. Akan tetapi, karena ada perjanjian antara Sao Paulo dan Zaragoza yang melarangnya pindah ke Palmeiras, Cafu terlebih dahulu dibeli oleh Juventude. Setelah resmi jadi pemain Juventude, Cafu baru direkrut Palmeiras. Secara teknis, perjanjian antara Sao Paulo dan Zaragoza tadi tidak dilanggar. Bersama Palmeiras, Cafu kembali menemukan performa terbaik. Puncaknya adalah ketika dia membawa Brasil juara Copa America 1997. Kesuksesan itu kembali membuka pintu Cafu ke Eropa, dan setelah Copa America selesai digelar, dia digait oleh Roma pada 1997. Saat itu, Serigala Ibu Kota dilatih oleh Zdeněk Zeman. Cafu datang ke Roma sebagai bek sayap ofensif. Di bawah asuhan Zeman, kemampuan menyerang Cafu semakin menjadi, karena kebebasan yang diberikan kepadanya pun kian besar. Kami bukannya sama sekali tidak melatih pertahanan, tetapi secara taktis kami benar-benar mengejutkan. Perangkap offside kami dipasang hampir di garis tengah lapangan. Itu seperti bunuh diri, Zeman tidak peduli dan ingin kami bermain seperti itu di pertandingan liga. Kata Cafu seperti dikutip dari These Football Times. Ajaran Zeman itu dibawa Cafu ke timnas Brasil pada Piala Dunia 1998. Ia menjadi salah satu sumber serangan utama Brasil bersama Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldo, dan Bebeto. Selecao asuhan Mario Zagallo pun lolos ke partai puncak usai menyingkirkan Belanda lewat adu penalti di semifinal. Dalam pertandingan melawan Belanda, Cafu tidak bermain karena terkena akumulasi kartu. Posisinya digantikan untuk sementara oleh Zé Carlos, dan Cafu baru bermain lagi pada pertandingan final kontra Prancis. Sayangnya, perjalanan Brasil menemui antiklimaks. Prancis pimpinan Zinedine Zidane menunjukkan kedikdayaannya dengan menang telak 3-0. Setelah Piala Dunia, Cafu bermain semusim lagi di bawah asuhan Zeman. Karena dianggap gagal, Zeman didepak Roma pada musim panas 1999 dan digantikan oleh Fabio Capello. Kedatangan Capello ini menandai lahirnya generasi emas Roma. Pada musim pertama di bawah Capello, Roma cuma berhasil finish di posisi ke-6. Akan tetapi, pada musim panas 2000, Sensi menggelontorkan dana 50 juta euro untuk merekrut Gabriel Batistuta, Emerson Ferreira, dan Walter Samuel. Hidetoshi Nakata turut menyusul pada Januari 2001. Dan akhirnya berhasil mengunci titel Serie A ketiga bagi AS Roma pada musim 2000-2001. Pemain bertinggi 176 cm itu tak bertindak bak penumpang kereta yang sekadar ikut-ikutan berpesta. Dia adalah kru yang krusial eksistensinya dalam skuad besutan Fabio Capello pada masa itu. Jadi tak salah jika Cafu layak masuk ke dalam daftar AS Roma Hall of Fame. Julukan Il Pendolino juga pertama didapatnya ketika membela AS Roma. Pendolino sejatinya nama kereta bikinan Italia yang laku di Eropa sebagai kereta ekspres untuk perjalanan jarak jauh, kereta tercepat pada zamannya. Cafu dijuluki begitu karena ia juga punya kecepatan berlari yang begitu kencang, sulit dihentikan, kerap bikin pemain lawan kalang kabut dan semaput. Itu menjadi salah satu nilai plusnya kala beroperasi sebagai bek kanan Roma. Setahun setelah merebut gelar juara Serie A, Cafu sukses meraih trofi Piala Dunia keduanya. Keberhasilan itu bahkan didapatkan Cafu sebagai kapten tim.
Saat menjadi juara dunia untuk kali kedua bersama Brasil, Cafu sudah berusia 32 tahun. Godaan untuk menutup karier di Jepang pun datang kepadanya. Akan tetapi, pada 2003, Cafu memilih untuk hijrah ke Milan. Sebab ada satu target yang belum berhasil diraihnya, yaitu menjadi juara Liga Champions. Banyak yang mengira bek kanan itu tidak akan menghabiskan lebih dari beberapa tahun di San Siro. Namun, Cafu membuktikan bahwa orang-orang yang meragukannya salah setelah memenangkan gelar Liga dalam kampanye debutnya bersama I Rossoneri. Pada 2005, Milan dibawanya lolos ke final Liga Champions. Di laga melawan Liverpool itu, Milan menjadi unggulan. Mereka bahkan berhasil mencetak 3 gol pada babak pertama. Akan tetapi, keajaiban kemudian tercipta. Liverpool mencetak 3 gol balasan dan akhirnya menang lewat adu penalti. Pada usia 35 tahun, kesempatan Cafu untuk juara Liga Champions tampak sudah habis. Perlahan, tempatnya di sisi kanan pertahanan Milan pun tergeser oleh Massimo Oddo yang 6 tahun lebih muda. Meski begitu, pada 2007 Milan kembali berhasil menembus partai final juga melawan Liverpool. Kali ini, Rossoneri tak lagi menyia-nyiakan kesempatan dan berhasil menang 2-1 berkat dua gol Filippo Inzaghi. Cafu sendiri tidak bermain pada laga tersebut. Akan tetapi, karena ada di bangku cadangan, dia tetap berhak atas trofi Liga Champions perdananya. Mimpi besar itu diwujudkan Cafu saat usianya sudah mendekati 37 tahun. Setahun sebelum juara Champions, Cafu memutuskan pensiun dari timnas Brasil. Setelah kalah dari Prancis di perempat final Piala Dunia 2006. Meskipun mundur di situasi yang mengecewakan, Cafu tetap menggoreskan catatan spesial. Dia mundur dengan catatan 142 caps yang membuatnya jadi pemain dengan jumlah penampilan terbanyak untuk timnas Brasil sampai sekarang. Sang bek memang menghadapi beberapa kritik menjelang akhir karirnya karena kurangnya pengaruh di Piala Dunia 2006. Sebagian besar dilihat sebagai konsekuensi dari kekuatan yang memudar. Namun, tidak ada keraguan bahwa Cafu adalah salah satu dari sedikit pemain yang tidak mengalami penurunan besar dalam karirnya sampai dia pensiun pada 2008. Banyak yang masih berpikir bahwa pensiun dininya secara internasional bisa menjadi pembuka jalan. Langkah ini ditempuh Cafu agar pemain seperti Dani Alves masuk menjadi bagian dari tim nasional pada 2006. Bahkan, dengan semua kritik kecil, tidak diragukan lagi bahwa Cafu bukan hanya patokan bagi bek kanan manapun. Sebaliknya, dia telah menetapkan patokan bagi seorang pesepak bola. Bahkan, setelah beberapa dekade, kontribusi Cafu di masa puncaknya selama Piala Dunia 2002 akan dikenang dengan segala kemuliaan.